Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RP 2023C akan mendemonstrasikan Hudo, tapi terlebih dahulu kami akan membacakan study case skenario dari Udo kami. Nah, sebelumnya beranggotakan Yetira, Feni Terti, Ronay Anak Elang, Benedikta Zevanya, saya sendiri Selina Hana, dan Renata Fania. Oke, di sini studi kasusnya adalah di setiap hari toko ceria bakery buka pada pukul 10, di mana sebelum melakukan pembukaan, karyawan tuh datang 30 sampai 60 menit sebelum buka. Lalu melakukan opening toko pegawai, melakukan checking update stok atau inventory yang dimana dilakukan ketika para vendor melakukan pasokan-pasokan roti kue yang sudah dipesan di hari sebelumnya. Nah, pada jam buka, customer mampir nih ke toko Ceria Bakery untuk membeli beberapa roti untuk acara keluarga. Nah, setelah pelanggan selesai membeli kue tersebut, lalu menuju ke kasir dan melakukan pembayaran melalui sistem POS. Di momen ini, pegawai juga meminta data kontak pelanggan untuk pengumpulan data yang digunakan untuk CRM dan survei agar toko terus bisa meningkatkan pelayanan mereka. Nah, setelah seharian toko buka, pada pukul 20, para pegawai melakukan closing dengan mereka keuangan Cia Bakery di akuntansi. Nah, Ceria Bakery adalah sebuah usaha mikro kecil yang bergerak di bidang penjualan berbagai jenis roti dan kue. Secara rutin, stoknya tuh dipasok oleh vendor sesuai pesanan harian perform dan buka setiap pukul 10 setiap harinya. Nah, para pegawai biasanya datang lebih awal untuk mempersiapkan operasionalnya, termasuk melakukan pengecekan serta pembaruan stok dari vendor. Namun, meskipun berjalan cukup stabil, usaha ini tuh mengalami beberapa kendala seperti pencatatan pemesanan dan penerimaan barang belum tertata rapi, lalu kesulitan dalam memantau stok secara real time, dan kerepotan dalam mencocokkan faktur dengan barang yang diterima. Nah, setelah jam operasional, pelanggan datang di toko membeli roti dan melakukan pembayaran kasir, yang juga disertai dengan pendataan pelanggan. Lalu, pada pukul 20, toko tutup dan pegawai melakukan proses penutupan. Nah, di tengah pertumbuhan usaha dan persaingan yang semakin ketat ini, Ceria Bakery menyadari bahwa pentingnya modernisasi sistem. Karena saat ini, manajemen dari Ceria Bakery itu penjualannya dan pembukuannya masih dilakukan secara manual. Strategi pemasaran belum digital dan pelayanan pelanggan belum terintegrasi dengan sistem pemesanan yang efisien. Oleh sebab itu, pengembangan sistem digital secara terintegrasi menjadi langkah penting bagi Ceria Bakery. Nah, modul kudu yang kami gunakan akan saya bacakan, yaitu modul finance dengan modul accounting dengan PIC Ranata dan integrasi data transaksi ke pos dan pembelian produk ke purchase. Lalu modul sales dengan submodul pos, saya sendiri PIC-nya integrasi dengan data dari pelanggan, kontak CRM dan survei, lalu produk, ada inventory dan laporan pendapatan yaitu accounting. Lalu modul sales dengan submodul CRM, PXC Friendly, itu mengambil data, integrasinya mengambil data pelanggan, dan riwayat pembelian dari kontak dan pos. Lalu untuk modul supply chain dengan submodul purchase, dengan PIC Runai, itu integrasinya input faktur dan riwayat transaksi dari accounting dan melacak pergerakan stok produk dan per vendor, itu inventory. Lalu untuk modul supply chain lagi dengan submodul inventory dengan KIC-nya Yeti dan integrasi tambah stok otomatis barang datang itu purchase, mengurangi stok saat penjualan ke pos, catat nilai stok, pencocokan faktur itu accounting. Dan modul marketing dengan submodul survei yaitu PIC Benedicta itu pengambilan data informasi pelanggan dari kontak dan riwayat transaksi dari pos. Dan yang terakhir modul sales dengan submodul kontak itu PIC-nya semua anggota dan integrasinya yaitu data pelanggan kontak yang terhubung langsung dengan pos, CRM, dan survei. Lalu kami akan mendemonstrasikan UDO yang akan dilakukan pertama kali oleh pemesan. Oke, di sini yang pertama itu di inventory. Nah,
Di sini kita harus ditambahkan dulu kategorinya. Nah, di sini saya akan menambahkan kategori donat karena di berikut kita akan menambahkan donat. Nah, kategori sudah masuk di sini. Nah, untuk pemasukan produk, kita ke halaman produk. Habis itu kita tambah produk baru. Nah, di sini saya akan menambahkan donat keju. Di sini dia tipe produknya barang, makanya kita centang di barang. Terus dia juga akan masuk di POS, kita centang POS. Terus, nah, kategori tadi tuh harus dimasukkan di POS sini agar waktu POS melakukan transaksi, si ini tuh langsung masuk ke dalam kategorinya. Nah, untuk harganya di sini tuh saya kasih 10.000. Oke, terus di sini tuh sudah masuk PPN. PPN di sini tuh sebesar 10%. Terus modalnya itu kita beli di vendor tuh dengan harga 8.000 saja. Nah, dengan pajak pembeliannya 11%. Nah, untuk penyimpanannya kita langsung kirim pesan. Nah, untuk pemesanan dari keju ini kita akan menggunakan apa namanya vendor. Nah, itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Runi, saya akan menjelaskan uh, gimana pembelian dari vendor. Jadi, pertama kita add kontak dulu, kita buat kontak baru, kita buat misalnya nama vendornya, jalannya misal ini, pada posnya masukin ini, terus teleponnya ini hitam, gmail.com, terus nomor teleponnya kita masukin, ini kita Indonesia, terus labelnya kita masukin label vendor. Nah, selanjutnya kita bakal ke vendor untuk memesan. Nah, kita klik baru. Habis itu kita cari PT yang tadi kita udah masukin. Donat Indonesia. Terus kita tambah produk. Kita cari produk apa nih yang pengen kita pesen. Saya pengen pesen donat keju. Kuantitasnya misalnya 10. Udah, kita kirim RFQ-nya. Kita kirim. Lalu kita konfirmasi order. Dan selanjutnya bakal diterima sama inventory. Nah, balik lagi ke inventory. Nah, di sini kan tadi kan saya menambahkan produk baru yaitu donat keju. Tapi belum ada stoknya. Jadi kita minta ke vendor. Nah, di sini tuh setelah minta ke vendor tadi, stoknya tuh masuk di sini. Jadi kita ini di sini tuh nge-ACC kalau donat ini tuh udah masuk ke inventory kita. Nah, di sini udah terlihat donat yang masuk ada 10 unit dari pihak purchasing. Nah, kita validasi. Nah, ini akan langsung masuk ke inventory kita. Oke, next ke teman saya. Selanjutnya kembali lagi ke vendor. Setelah divalidasi sama inventory, kita buat tagihan. Nah, tagihannya ini bakal dibayar nantinya itu sama accounting. Akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk pembayaran ini kita masukkan accounting Dari pemasok ini, tagihan belum lunas, kita klik membayar statement. Terus kita cetak buat nanti di dashboard buat accounting.
Selanjutnya akan diteruskan teman saya. Nah, ini tuh udah di ACC sama accounting, jadi ntar di vendor udah kayak gini aja. Nah, ini tuh apa di inventory juga donat keju tuh bertambah. Nih, jadi 10 unit. Tadi saya pesannya 10 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan submodul POS. Nah, di sini saya menggunakan fitur order, lalu produk, order, itu riwayat pembelian, produk, lalu saya juga menggunakan diskon dan loyalitas, yaitu kupon, dan gift card. Lalu saya juga bisa melihat laporan di sini. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan pembukaan kasir. Oke, di awal saya akan menuliskan dulu kas awal yang dimiliki oleh toko saat pada hari itu. Lalu, misalkan ada seorang yang membeli, tadi contohnya donat keju. Oh ya, sebelumnya di sini saya bisa memilih kategori dari produknya. Nah, di sini misalkan pelanggannya, di sini kalau misalkan ada pelanggan yang datang, saya buat pelanggan baru, di sini memasukkan nama, misalkan jadi, lalu saya menambah teleponnya 0895, lalu emailnya juga. Nah, seperti itu. Kalau ingin menambah customer baru. Tapi di sini saya akan memakai customer yang lama yang sudah ada, yaitu saya akan menggunakan Fitri. Lalu, karena tadi saya menggunakan kupon dan gift card, di sini bisa memasukkan kode kupon ataupun kode gift card-nya untuk dipergunakan. Tapi di sini saya tidak akan menggunakannya. Di sini saya bisa menambah jumlah donat keju yang dibeli oleh pelanggan, misalkan 2, lalu saya akan melanjutkan pembayaran, dan kami hanya mempergunakan cash saja untuk pembayaran. Di sini misalkan pelanggan membayar sebesar 25.000 dan ada tulisan kembaliannya langsung, saya akan mencetak fakturnya secara langsung dan divalidasi. Nah, di sini bisa terlihat contoh fakturnya apabila kalau di print, dan di sini saya bisa mengirimkan ke email pelanggan yang tertera. Nah, di sini apabila kasir pada hari itu sudah selesai, saya harus menutup kasir dan menghitung jumlah tunai yang didapatkan pada hari itu dengan tambahan dari sebelum-sebelumnya. Dengan tambahan dari kas awal yang saya masukkan tadi. Sini saya tutup kasir. Baik, sekian penjelasan mengenai POS dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan modul marketing dengan submodul survei. Nah, submodul survei sendiri ini berfungsi untuk mencari tahu apa ketertarikan pelanggan yang telah berbelanja di bakery kami. Karena sebelumnya kontak yang telah dimasukkan oleh POS sendiri atau kasir itu akan menjadi salah satu sarana bagi survei untuk membagikan pertanyaan-pertanyaan seputar bakery kami. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana survei itu sendiri bisa berfungsi bagi marketing ke pelanggan. Nah, saya yang pertama ada survei untuk menanyakan apa sih minat pelanggan selama berbelanja di bakery kami. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya persiapkan. Saya akan buka salah satunya, itu sini adalah jenis kue. Nah, di sini saya menanyakan jenis kue apa yang menjadi favorit pelanggan di bakery kita. Ada beberapa jenis kue yang diperjualbelikan oleh bakery kami. Dari pertanyaan ini nanti akan disimpan dan dikirimkan kepada beberapa kontak pelanggan yang telah terdaftar. Nah, selain itu, kami juga menawarkan memberikan gift card kepada pelanggan yang telah mengisi survei ini berupa
voucher sebesar 20.000. Mari kita lihat bagaimana tampilan dari survei ini ketika pelanggan membukanya. Nah, di sini ada tampilan pertama. Baik. Nah, di tampilan pertama ini kami menjelaskan bagaimana kayak para pelanggan telah berbelanja di toko kami sehingga kami perlu adanya evaluasi untuk mengenal pelanggan lebih dalam lagi. Setelah itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang telah dimasukkan. Ini, lalu kita akan mencoba isi. Nah, yang terakhir, kita akan menanyakan kepada pelanggan apakah pelanggan bersedia untuk kami kirimkan beberapa info mengenai promo di bakery kami. Jika bersedia, maka akan mengklik bersedia dan jawaban akan diserahkan. Nah, setelah jawaban diserahkan, akan muncul gift card seperti ini yang bisa ditukarkan di kasir. Oke, kembali lagi. Nah, setelah itu, setelah beberapa pelanggan mengisi survei, akan muncul hasil dari jawaban-jawaban yang telah dikumpulkan oleh pelanggan. Nah, jawaban ini nanti akan saya bagikan kepada CRM untuk ditelusuri lebih lanjut lagi mengenai pemasaran dan promosi bakery kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan CRM. Jadi, CRM ini bisa mendapatkan peluang atau data peluang itu bisa dari kontak, yaitu kontak customer. Lalu ada dari pos, yaitu riwayat pembelian customer-customer yang sering repeat order. Atau dari survei tadi, hasil survei bisa dianalisis dan diperlihatkan kalau eh, dia berpeluang untuk penawaran. Nah, jadi setelah peluang itu masuk, saya mulai memproses data tersebut di CRM yang sudah dibagi beberapa tahapan sini. Nah, yang pertama, baru atau ini itu membuat peluang baru. Jadi, yang saya input baru, misalnya adalah Fitri, customer Fitri, lalu misalnya omset perkiraan penawarannya itu 200.000, kita tambahkan. Nah, selanjutnya itu ada tahapan terkualifikasi. Jadi di tahap ini, di sini saya sudah mulai eh, memberikan penawaran, menghubungi customer ini dengan biasanya di tahap ini saya menambahkan activity atau pengingat aktivitas melewat email dengan kirim. Jadi dijadwalkan biar ingat. Nah, di di CRM ini juga saya bisa langsung klik aktivitas, yaitu email langsung ke nih di sini yang dijadwalkan tadi ada di sini. Kita klik aja, lalu kita bisa langsung email penawaran. Kita email, kita klik penawarannya. Nah, ini saya sudah copy tadi. Lalu di bawah sini saya bisa menambahkan kode kupon untuk penawaran 10% ini. Jadi customer bisa langsung menukar ke outletnya. Nanti diterterakan kodenya di bawah sini. Kita kirim. Oke, bisa kirim email penawaran terkirim. Sudah terkirim, lalu kita klik tanda selesai. Jadi selesai. Oke, karena sudah selesai, kita lanjut ke tadi. Kanban. Nah, karena kita sudah melakukan email penawaran langsung, selanjutnya itu kita pindah ke tahapan selanjutnya, yaitu proposisi, di mana tahapan ini itu sambil menunggu balasan atau respon dari pelanggan Fitri tadi. Nah, setelah uh, ada balasan, kita lihat balasannya apakah berhasil. Jika berhasil, kita taruh di sini. Jika gagal, akan ditaruh di sini. Kita klik berhasil aja. Oke. Jadi untuk CRM begitu saja. Selanjutnya ada lihatkan teman saya. Oke, yang terakhir yaitu ada submodul tentang accounting, di mana submodul ini tuh digunakan
untuk transaksi-transaksinya yaitu tentang POS, inventory maupun pemasok atau purchase. Nah, di sini tuh di accounting tuh kita bisa melihat tentang faktur pelanggan, catatan kredit, penerimaan, pembayaran, serta kayak detail pelanggan. Terus ada tentang purchase atau pemasok, ada tentang tagihan, pengembalian, penerimaan, pembayaran. Dan di akuntansi ini saya memfokuskan untuk entry jurnal, item jurnal, dan aktiva atau aset. Nah, aset di sini eh, kita bisa menambahkan aset, aset, aset tetap, contoh atau software ataupun hardware. Contoh di sini laptop dengan harga 10 juta. Isi tanggal hari ini, tanggal 14, model aset ini eh, aset perangkat keras ataupun hardware bisa, kelompok aset bisa, nilai bukan penyusutan atau nilai saat ini 9.500.000. Terus termasuk akun aktiva tetap tentang bangunan kantor atau bangunan untuk bakery-nya, konfirmasi, kita bisa melihat di akuntansi aktiva. Nah, ini sudah masuk laptop dengan harga 10 juta, nilai penyusutannya 500.000 dan status itu sedang berjalan atau sedang digunakan. Nah, untuk entry journal ini kita bisa melihat transaksi transaksi penjualan maupun pembelian di bakery shop kami, dan kita bisa mencetak laporan tentang laba dan rugi, pendapatan 800 sekian dengan periode itu per tahun. Terus ada laporan kas, neraca keuangannya yang digunakan. Terus ada buku besar umum, dan di mana ini semua saldo yang dilakukan transaksi pada bulan Mei 2025. Ada item jurnal yang dimana hampir sama dengan entry journal yang menginputkan semua transaksi di bakery kami. Terus di akuntansi ini kita menyediakan dashboard untuk melihat bagaimana tren maupun pembelian atau hal-hal yang belum dilakukan di toko kami. Contoh kita memasukin pembelian di purchase. Untuk purchase kita melihat dulu pembayaran. Kita lihat dulu ini 43 untuk divalidasi. Harga uangnya itu ada 466. Pembayaran. Contoh ini. Nah, ini kita validasi dulu lunas. Kita lihat apakah in payment sudah kita cetak. Contoh donat bill ini dengan harga 88.000 termasukkan. Nah, ini untuk memperbarui dashboardnya, konfirmasi. Oke, sudah. Oke, sudah selesai. Kita cek validasi penerimaan.
Ini dashboard terakhir dashboard dari accounting dan beberapa laporan yang tersedia. Sekian sekian demonstrasi dari kelompok 3 Enterprise Planning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.